anak-anak, pujian yang sungguh luar biasa yang memberkati kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Mari lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kalau kami boleh datang dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bunyi ulang lagi ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Gajah yang Gegabah dan Gajah Bijaksana. Di sebuah hutan hiduplah 2 ekor gajah. Gajah yang satu, gajah yang bersifat gegabah, dan gajah yang satunya bersifat bijaksana. Di suatu masa terjadilah musim kemarau yang sangat panjang, dan kedua gajah itu memutuskan untuk meninggalkan hutan karena sudah mulai kering, dan mereka berusaha untuk mencari tempat yang lebih nyaman untuk hidup. Sambil berlari-lari, dia berkata, "Hei teman, bagaimana kalau kita pindah dari sini?" "Mau pindah kemana?" "Kita harus cari tempat yang lebih nyaman, tempat yang banyak airnya. Karena di sini sudah mulai kering. Kalau kita lama-lama di sini, kita akan mati." Kemudian kedua gajah itu bersama-sama untuk meninggalkan hutan yang sudah mulai kering. Sambil berjalan, teman-teman lihat. Ada suatu tempat ini. Di sini banyak sekali airnya. Oh, itu sumur. Berbahaya. Kan di sini banyak airnya, teman. Kita bisa bebas, kita bisa leluasa untuk minum banyak air ini. Tidak, karena kalau kita masuk di situ, nanti kita akan mati. Kita tidak bisa keluar. Kemudian gajah yang bijaksana memutuskan untuk tidak mengikuti gajah yang bersifat gegabah. Dan akhirnya kedua gajah itu tidak jadi masuk di sumur itu. Nah, cerita yang sungguh luar biasa ya. Nah, kita bisa melihat di situ ada 2 ekor gajah, yang satu gajah gegabah, yang satu bijaksana. Ya, dimana gajah gegabah bilang, ya, mau masuk di dalam sumur. Nah, tapi gajah bijaksana bilang apa anak-anak? Jangan, kalau nanti kita masuk di dalam sumur, kita tidak bisa keluar. Memang banyak airnya, ya, tapi akibatnya nanti malah kita akan mati. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, ya kita juga lihat di dalam Alkitab, yaitu cerita Esau. Di saat Esau kelaparan, ya, adiknya melihat
Ya, kemudian adiknya namanya Yakub ini memasak kacang merah anak-anak. Ia pun memintanya, tapi Yakubnya berkata, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu, nanti aku akan berikan makanan ini." Nah, tanpa berpikir panjang, Esau menyetujui. Esau menjual hak kesulungan itu anak-anak. Nah, namun di kemudian hari barulah ia sadar dan menyesal karena telah menjual hak kesulungan itu. Artinya dia sudah hidup jauh dari berkat Tuhan. Nah, anak-anak, janganlah kita sama seperti Esau ataupun seperti gajah yang gegabah. Tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir lebih dahulu, kita buru-buru dan kita ceroboh ya dalam melakukan suatu tindakan ya. Orang yang buru-buru, orang yang salah langkah itu akan mendatangkan hal yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu, di saat kita melakukan setiap hal, melakukan aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya, kita memohon petunjuk Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dalam setiap langkah yang kita lakukan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat saat pagi hari ini. Firman-Mu sungguh memberkati kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang bijaksana dalam setiap hal yang kami lakukan. Beri kami hikmat, beri kami akal budi, sehingga apa yang kami lakukan tidak salah langkah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati aktivitas kami saat pagi hingga malam hari nanti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan naikkan satu pujian, Aku Anak Bijak. Mari kita akan berdoa sekali lagi, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Kristi. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa. Anak-anak lipat tangan, pejamkan mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, kalau kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Nah, tiba saatnya kita akan berpisah. Namun kita akan berjumpa kembali dalam sapaan pagi Sekolah Kristen Dian Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa.